Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah yang dia sembunyikan padarimu ya. Dan maaf ya si bocil ada berbuat gaduh, waduh. Ya, seperti gitu ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, yang dia sembunyikan darimu, Gemini. Kira-kira apa nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Ini hanya sebuah games ya, tetapi memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu, Gemini, berikan energi kamu ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu bintang Gemini. Dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe channel baru saya, Ica Tarot WS Indo ya. Saya sudah sematkan hashtag di kolom judul. Bisa kalian lihat dan bisa langsung kalian juga subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan mendengarkan readingan terbaru dari saya setiap harinya. Oke, Gemini. Yang dia sembunyikan darimu, Gemini, kira-kira apa? Kita lihat, cereng. Wow, dia punya masalah, Gemini ya. Ini saya lihat di sini ada pasangan kamu ya, yang terkoneksi dengan kamu, ataupun mungkin kondisinya bisa terbolak-terbalik juga ya. Entah Gemini yang punya masalah tetapi diam 1000 bahasa, tidak mau mempersulit orang ya. Jadi dia diam aja ya, mau menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang sakit hati kepada kamu, ataupun mungkin kamunya yang sakit hati ya. Karena mungkin merasa tidak nyaman, merasa tidak adil, tetapi berusaha untuk lebih tenang, berusaha energinya lebih stabil ya, karena tidak mau membuat gaduh ya. Nah, ini ada beberapa ya yang memang dia sembunyikan darimu, itu ada rasa kekecewaan dan sakit hati, ataupun sebaliknya Gemini yang merasa kecewa dengan pasangannya dan sakit hati terhadap perilaku, tindakan, dan ucapan dari pasangannya, tetapi dia bungkam 1000 bahasa untuk tidak memperkeruh suasana. Nah, ini ya, jadi ya berusaha untuk bisa lebih tenang aja, bijaksana, dan berusaha untuk bisa mengontrol emosi ya. Walaupun mungkin kondisinya dia emosi. Walaupun kondisinya dia lagi ya, tapi dia berusaha untuk bisa lebih tenangkan diri dia supaya tidak terjadi hal yang di luar dugaan ya, atau malah menambah masalah ya. Dan saya lihat juga di sini ya, ada pasangan kamu yang mana dia mau ke kamu ya, tetapi kondisinya ada triparty ya. Artinya gini, entah ini di kamunya, entah di dia. Kalau pasangan kamu berarti dia ada triparty, entah dengan orang baru, entah dengan mantan dia. Artinya dia masih terkoneksi, mungkin SMS, WA-WA-an ya, ataupun mungkin kamu yang terkoneksi dengan mantan kamu dulu ya. Karena di sini kita bicara ada ya macam contohnya kabar ya. Terus peti ini kan ibaratkan udah masa lalu ya, ibaratkan meninggal itu ya, sudah ditutup tetapi mau
dibuka kembali lembaran baru yang sudah kelam ya. Berarti ya itu pasangan atau mantan kamu yang mungkin dulu pernah pergi meninggalkan kamu dan akhirnya datang kepada kamu lagi tanpa sepengetahuan pasangan kamu ya. Artinya ada triparty ataupun ya setidaknya ya mungkin silaturahmi saja, tetapi kan ya pasangan kamu mungkin orangnya cemburuan ya. Jadi ya dia sembunyi-sembunyi aja berhubungan dengan kamu ya, seperti gitu. Dan adapun saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, ada beberapa dari mereka yang tidak jujur sama kamu atau menyembunyikan status dia, yang mana statusnya mungkin belum bercerai, ya mungkin sudah berpisah tetapi belum bercerai ya. Sehingga supaya mulus hubungan antara kamu dan dia bilang udah cerai, udah berpisah, padahal secara resmi negara belum ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang dia bujang, padahal suami atau istri orang ya. Nah ini ada beberapa yang tidak jujur ya. Ataupun ada juga yang saya lihat di sini, saya di jabatan ini nih di kantor ya, terus ternyata cuman bawahan doang ya. Ataupun mungkin contohnya nih, dia bawa mobil ya, mobilnya gonta-ganti, ataupun ya mobil itu mobil mewah tetapi ternyata supir ya. Nah ini ada yang tidak jujur demi status ya, dan akhirnya ada yang tertipu. Entah mungkin contohnya kamu, oke, wah dia orang kaya, oke, berhubungan, setelah itu dia melihat kamu mungkin ada potensi untuk bisa diporotin ya. Karena saya lihat di sini ada yang apa ya, dimanfaatkan ya. Saya lihat di sini ada yang memanfaatkan baik duit. Jadi mungkin dia bilang ayo kita kerjasama, atau boleh nggak saya pinjam duit, karena kamu merasa bahwa oke, dia mampu, dia pengusaha bisnis man yang bagus ya. Akhirnya kamu meminjamkan, tetapi sampai sekarang nggak dipinjamkan ya. Alasan berbagai macam alasan ya, untuk pengembalian belum tagihan lah, masih sepi lah, inilah itulah ya. Tapi dengan iming-iming cinta ya. Maaf ya agak sedikit berisik ya, si bocil lagi berenang. Tadi dia berisik di sini, saya bawa dia ke belakang ya berenang. Akhirnya berisik juga, tapi nggak apa-apa ya. Seperti gitu ya. Jadi ya seperti dia itu iming-iming untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan ya. Dia masuk untuk mengambil hati kamu ya, yang mana mungkin dengan kepalsuan dia. Contohnya tadi kan saya bilang dia menyamar sebagai orang pengusaha, seorang pengusaha ya. Ternyata bukan ya. Tetapi bilangnya pengusaha dan mungkin mau bekerja sama dengan kamu untuk bisnis. Ataupun mungkin kondisinya oke, kamu kasih saya duit dong, itu kan juga untuk kamu. Nanti kalau saya sudah berhasil, uangnya juga kan untuk kamu. Bisa kita ke jenjang yang lebih serius, nikah dan macam-macam. Orang ini pintar berbicara ya, sehingga kamu juga pun merasa nyaman bersama dia dan percaya akan apa yang dia ucapkan itu ya. Jadi ya seperti gitu, dia tidak, statusnya ya tidak jujur pada status dia ya, entah sudah bercerai ataupun belum ya. Maksudnya sudah belum bercerai gini loh, maksudnya kalau sudah bercerai berarti dia cuman bilang bahwa ya saya masih bujang ya, tapi dia tidak mengatakan bahwa saya ini sudah punya anak loh, saya sudah menikah loh, saya ini duda loh, saya janda. Nah ini dia menutupi itu supaya kamu masih mau tertarik terhadap dia. Ataupun sebaliknya, dia masih ada keterikatan hubungan tetapi memang sudah putus ya, sudah pisah, tetapi kan masih milik orang ya. Tetapi dia berbicara bahwa saya ini udah duda, saya ini udah janda. Nah ini ya, ada beberapa supaya dia bisa setidaknya diberikan kesempatan oleh kamu, makanya dia berbohong ya. Dan masalah keuangan tadi ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini ada hubungan gelap ya, triparty ya, yang mana triparty juga ini saya lihat ada beberapa yang orang kamu kenal ya. Entah dia triparty dengan pimpinannya, senior dia, atau sahabat dia, tapi yang pastinya kamu kenal ya. Makanya dia berbohong ya. Masalah keuangan juga tidak ada transparansi keuangan ya, yang mana mungkin dia bilang gajinya 5 juta ya, ternyata 10 juta ya. Ya seperti gitu ya, banyak yang dia tutup-tutupi, terutama transparansi keuangan dan perasaan dia. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang sudah tidak nyaman bersama kamu ya. Akhirnya ya tadi entah dia triparty ataukah
dia lebih fokus pada karir dia, kerja dia. Kenapa? Karena pusing, stres ya, ribut aja ya. Jadi dia mengalihkan itu dengan kerja ataupun bersenang-senang dengan yang lainnya. Nah ini ya. Dan ada juga pun saya lihat di sini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini dia betul-betul sayang dan cinta sama kamu, tetapi dia diam ya, karena dia tidak mau dianggap bucin ya. Artinya gini, macam contohnya dia suka dan sayang sama kamu, tapi kamu lebih memilih yang lain, sehingga dia lebih pasrah, lebih ya, walaupun ada kekecewaan dan sakit hati, tetapi dia lebih bisa menerima karena dia tahu bahwa cinta nggak bisa dipaksakan ya. Jadi dia diam seakan-akan oke, saya baik-baik saja ya, tetapi dalam hatinya dia sedih ya, kenapa ya, saya sudah berbuat baik ya, tetapi kok dia malah berbuat curang terhadap saya, menyakiti hati saya. Tetapi ya dia terima ya, karena dia tahu bahwa cinta sejati itu cinta yang bisa melepaskan orang yang dia sayang untuk bisa meraih kebahagiaan dia, dan itu yang dia lakukan ya. Nah ini jadi dia masih diam bungkam ya, dia merasa bahwa tanpa kamu saya bisa kok, padahal sebenarnya tidak, dia sangat-sangat rapuh tanpa kamu ya. Dan ya seperti gitu ya. Jadi saya lihat ada beberapa memang dari kalian, terutama dalam hubungan, dalam status, terutama keuangan juga ya, yang mana mereka tutup-tutupi dari kamu karena ada kecurangan atau ada ketidakjujuran dari dia untuk kamu, untuk bisa mendapatkan kamu ya, mau tidak mau mereka harus berlaku curang ataupun tidak jujur kepada kamu, karena dia tahu bahwa kalau dia jujur pasti kamu marah ataupun malah tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan kamu. Nah ini jadi dan saya lihat juga ada beberapa ya yang tadi ya, masalah uang juga ini ya. Saya lihatnya ada beberapa dari pasangan kamu yang mungkin mengambil kredit tanpa sepengetahuan kamu ya. Artinya ataupun mungkin kamu yang mengambil kredit tanpa sepengetahuan pasangan, yang mana mungkin kamu merasa bahwa saya bisa untuk melunasinya tanpa dia. Ternyata krisis dan akhirnya mau tidak mau terlilit hutang dan akhirnya ribut ya. Nah ini yang mana akhirnya tidak jujur ya. Kenapa kamu ambil contohnya gadai sertifikat ya, atau ini itu ya, tanpa sepengetahuan saya. Nah ini yang mana mungkin dia merasa bahwa oke, tanpa kamu saya bisa, karena dia melihat dari penghasilan dia, tetapi ternyata penghasilan dia berkurang ya, ataupun malah tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan, dan akhirnya mau tidak mau kamu Gemini yang harus turun tangan untuk bisa melunasi semua hutang-hutang dia. Nah ini ya, yang mana dia merasa malu, merasa tidak nyaman, bahkan marah juga pada diri sendiri sebenarnya, cuman masih ego ya, jadi dia kayak macam ya sudah biar aja, seakan-akan kayak Gemini berasa bahwa ini orang ini kayak macam gak ada hati ya, selalu bawa masalah ke saya ya. Cuman ya sebenarnya dia malu, tapi apa daya, dia sudah nggak bisa apa-apa ya sudah, kamu mau marah dia, maki dia atau apapun ya dia terima ya. Ya karena sudah nggak punya jalan lain, cuman kamu satu-satunya yang diharapkan untuk bisa membantu atau bisa meringankan beban dia, karena orang ini juga ini ya, pusing ya, apalagi kalau macam contohnya wanita ya. Wanita mungkin ambil kredit pinjaman ya untuk biaya hidup, karena mungkin berharap suaminya ke depan nanti gajian baru dibayar, malah suaminya di PHK. Jadi bingung juga, hutang sana sini ya. Ini ada beberapa, akhirnya suaminya marah, kenapa kamu tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Nah ini ya, ada ketidak transparansi dan komunikasi juga ya. Jadi akhirnya diskom dan ribut. Seperti gitu Gemini. Jadi orang-orang yang tidak jujur dari kamu ya, ada pasangan, dari status, dari keuangan, dari isi hati, perasaan ya, yang mana jual mahal ego padahal bucin ya. Dan ada kekecewaan yang mendalam, dan saya lihat juga di sini ada yang sakit ya, sakit hati tadi yang di awal, tetapi dia berusaha untuk memendam itu, tidak mau menunjukkan rasa kekecewaan itu ya. Jadi dia lebih bisa mengendalikan ego dia supaya tidak timbul masalah yang lebih besar.
Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ini entah di diri kamu, entah di diri pasangan kamu. Walaupun kalau seandainya tidak ada yang sesuai dengan yang kamu rasakan, berarti bukan energi kamu. Kamu ambil saja sesuai yang dengan yang kamu rasakan atau situasi dan kondisi yang kamu jalani saat ini. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Semoga resonate. Dan terakhir ya, saya mau ambil 3 kartu. 1, 2, 3 kartu. Pesan semesta untukmu, Gemini. Apa yang pesan universe mau sampaikan kepada kamu untuk apa ya, nasihat untuk kamu ya, di mana pasangan kamu ada menyembunyikan sesuatu. Universe mau kamu jangan terlalu kaku ya. Terkadang dia mau, artinya gini, pasangan juga ini kadang-kadang dia mau komunikasi tapi kamu terlalu keras. Jadi komunikasinya itu kayak ibaratkan tidak plong, tidak bebas ya. Karena ya ada salah satu yang mendominasi. Jadi lebih baik daripada ribut dan tidak di ACC mendingan diam. Nah ini ada beberapa pasangan ataupun mungkin kamunya terlalu tertutup sehingga pasangan tidak merasa nyaman untuk bisa mengutarakan keluh kesah dia. Nah ini ya, ataupun mungkin juga kamu terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bisa mendengar keluh kesah dia, sehingga dia mengambil keputusan untuk contohnya mengambil hutang ataupun ya sakit hati dia pendam sendiri karena tidak bisa memanage waktu. Kamu tidak bisa terbuka juga terhadap perasaan ya, terus tidak ada transparansi keuangan, ataupun mungkin karena tidak bisa kali ada saat entah kamu entah dia yang tidak bisa memanage keuangan dengan baik, makanya dia tidak bisa terbuka atau tidak transparansi terhadap keuangan, karena nanti ujung-ujungnya wah saya kasih tahu semua penghasilan saya dia boros. Nah ini ada beberapa karena dia sudah tahu watak-watak kalian ya, artinya karakter-karakter pasangannya, sehingga yaitu dia tidak terbuka ataupun mungkin kamu tidak terbuka. Nah ini universe mau harus bisa duduk saling mengerti, saling berbicara dari hati ke hati. Kalau bicara ya jangan ngegas, ini kebanyakan ngegas ya. Jadi ya komunikasinya kurang. Ini sebenarnya komunikasi aja dan terlalu keras pada diri sendiri ataupun terlalu keras pada orang lain. Harus begini, harus begitu. Ya, padahal pasangannya juga perlu dihargai akan prioritas dia, akan karakter dia. Jadi harus lebih fleksibel lah. Saya di sini ada tekanan. Ya, universe mau kamu lebih enjoy karena saya di sini lelah ya, lelah hati, lelah pikiran ya. Universe mau kamu lebih enjoy pada diri kamu, bahagiakan diri kamu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Terkadang kamu membahagiakan orang lain duluan, sedangkan diri kamu korban. Nah ini universe mau kamu bahagiakan diri kamu dulu supaya kamu bisa membahagiakan orang lain. Ya. Ibaratkan kalau kamu sakit, kamu sembuh dulu baru bisa menolong orang. Bagaimana sakit mau menolong orang sakit, nggak bisa. Malah ujung-ujungnya kamu belum menolong, kamu udah tumbang duluan, ya. Nah sama dengan energi, kamu mau bahagiakan orang, bahagiakan diri kamu dulu, ya. Supaya pada saat kamu sudah bahagia, otomatis energi kebahagiaan itu bisa tertular kepada orang lain. Ya, akhirnya dia juga ikut bahagia. Tapi kalau kamu tidak bahagia ya, energi ketidakbahagiaan itu tertular sama orang lain itu ya. Jadi harus bisa lebih mendahulukan diri sendiri dulu baru ke orang lain ya. Itu universe mau, dan harus bisa juga lebih memaafkan ya diri sendiri dan orang lain juga, walaupun mungkin kondisinya keberat ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang pasangannya egois ya, tetapi ya itu kalau sudah menjadi pasangan harus bisa mengimbangi. Kalau tidak bisa mengimbangi berarti bukan cinta ya. Karena status atau kebutuhan aja. Kalau kamu cinta sama dia pasti kamu akan bisa berusaha untuk bisa lebih mengimbangi pasangan kamu. Ya, itu sekarang kamu cinta atau tidak? Kalau kamu sudah marah, emosi dan tidak bisa mengalah terhadap pasangan kamu, itu berarti sudah nggak cinta itu. Ya, sekarang posisi kamu cinta tidak? Kalau memang kamu cinta, ya kamu harus bisa lebih bersabar. Kalau memang kamu sayang, harus bisa juga lebih rela berkorban. Nah ini ya, karena cinta tuh bukan kita dilayani, tapi bagaimana caranya kita melayani pasangan kita, ya, supaya hidup mereka nyaman, hidup mereka bahagia, ya. Nah ini, karena cinta itu bukan berarti kita harus memiliki. Akan jauh lebih baik kalau dua-dua balance ya. Tetapi kadang-kadang dalam hubungan kan biasanya ada yang satu mendominasi. Nah ini, jadi pendewasaan diri itu penting dalam sebuah hubungan, dan semoga kamu bisa lebih dewasa. Itu yang ingin universe sampaikan kepada kamu ya. Jadi lebih memaafkan diri sendiri, jangan terlalu keras pada diri sendiri, lebih terbuka komunikasi antar pasangan, dan
harus juga bisa lebih mengimbangi pasangan kamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo agar ke depan saya bisa lebih juga bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.